Seorang advokat asal Salatiga, Jawa Tengah bernama Pramudia didakwakan oknum saat bertugas menjalankan profesinya. Dakwaan yakni penggelapan dan penipuan dalam kasus koperasi. Penasihat hukum dan keluarga terdakwa menuding jika advokat menjadi korban kriminalisasi oleh penegak hukum. Sidang pembacaan terdakwa telah dilakukan hari Kamis 7 Maret di Pengadilan Negeri Purwokerto. Sidang pembacaan terdakwa advokat senior bernama Pramudia yang didakwa oleh oknum penegak hukum dilaksanakan di Pengadilan Negeri Purwokerto, Kamis 7 Maret 2024. Pramudia didakwa penipuan dan penggelapan dalam kasus di Koperasi Arta Megah. Terdakwa Pramudia sebelumnya sedang menangani klien dari Koperasi Arta Megah bernama Cherry yang dilaporkan polisi akibat melelang tanah agunan milik ahli waris Hasan Budiman yang gagal membayar hutang 3,5 M sesuai waktu tempo di koperasi. Tidak terima tanahnya dilelang, kemudian Cherry dilaporkan ke polisi. Masih tidak terima, ia menuding dan melaporkan advokat Pramudia juga terlibat dalam penipuan dan penggelapan dalam kasus tersebut. Sementara pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menyebutkan advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Bapak Dr. Pramudia SH MHum selaku advokat itu adalah memberikan jasa pelayanan hukum di luar pengadilan dan beliau mendapatkan kuasa dari Koperasi Serba Usaha Arta Megah yang berkedudukan di Solo. Ditandatangani surat kuasanya oleh manajer Koperasi Serba Usaha Arta Megah Solo pada saat itu Bapak Cherry Dewayanto. Jadi apapun yang dilakukan Dr. Pramudia SH MHum itu adalah sekarang ini dijebak oleh oknum penyidik Polda Jateng yang mana dalam surat perintah dimulainya penyidikan itu berubah-ubah. Jadi yang pertama itu, SPDP pertama itu identitas diri seorang pengacara dikaburkan. SPDP kedua di tahun 2021 juga dikaburkan. Dan yang ketiga juga dikaburkan. Jadi yang pertama tersebut nama Dr. Pramudia SH MHum. SPDP kedua tersebut nama Dr. Pramudia SH MHum bin Utari Winarni. Dan yang ketiga, SPDP ketiga menyebutkan Dr. Pramudia SH MHum bin Ong Taipun dengan tanggal lahir, bulan, dan tahun yang berbeda. Bagaimana coba kita bisa bayangkan oknum penyidik Polda Jateng berbuat seceroboh mungkin terhadap seorang pengacara yang sudah senior. Apakah itu orang yang sama? Saya bisa tunjukkan nanti kepada kawan-kawan media bahwa jangan-jangan bukan Pak Pramudia. SPDP itu ada, tapi hanya dianggap yang ketiga saja, yang Dr. Pramudia SH MHum saja. Tidak pernah ada dibuka SPDP pertama ataupun yang kedua. Artinya bahwa dakwaan saudara JPU itu kami akan sampaikan dalam nota keberatan, itu dakwaan yang kabur, obskur libel, dan yang kedua bahwa orangnya pastinya bukan beliau, bisa jadi orang lain ya. Pihak keluarga Pramudia menyampaikan bahwa ia tidak terima ayahnya dipidana dalam menjalankan profesinya. Menurutnya ini merupakan bentuk kriminalisasi dan penegak hukum harusnya memproses kasus ini dengan benar. Ya, ini ayah kami seorang advokat. Dia menjalankan tugas pekerjaannya dia. Kalau orang yang ngerti hukum, semua orang yang ngerti hukum pasti tahu bahwa nggak bisa dipidana. Dia melakukan pekerjaannya seperti ini. Nah, kalau misalnya advokat yang bertugas bisa dipidana, lah bisa penuh penjara nanti, ya kan? Nah, makanya kami ingin ya seperti ini ya.
kami pakai baju seperti ini ya, contoh. Ini saya dan keluarga ingin membela pekerjaan ayah saya sebagai advokat. Dan juga kejadian-kejadian yang lain, advokat-advokat yang lain mengalami hal yang sama seperti ayah kami dikriminalisasi seperti ini jelas-jelas kriminalisasi. Jadi ya kami mohon penegak-penegak hukum yang ada untuk memproses kasus ini dengan benar, bukan malah membela pihak-pihak yang memiliki niat licik. Harusnya menghentikan kasus-kasus kriminalisasi seperti ini. Begitu. Dari dakwaan tersebut, keluarga serta terdakwa melalui kuasa hukum akan mengajukan keberatan di muka sidang. Sebab banyak kejanggalan seperti pada surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang selalu berbeda dari ke-1, ke-2 hingga ke-3. Juga lokasi sidang yang dilakukan di PN Purwokerto bukannya di Surakarta. Dari Purwokerto, Aji Wibowo, Satelit TV, mewartakan.